Coba deh bayangin, gimana kalau kematian itu bukan lagi sesuatu yang pasti, tapi cuma sebuah pilihan. Ya, sebuah dunia di mana kesadaran kamu bisa di-upload, disalin, terus hidup selamanya di dalam sebuah mesin. Tapi, di balik janji keabadian yang kedengarannya keren banget ini, ada satu pertanyaan yang jujur bikin merinding. Yuk, kita bongkar bareng-bareng. Cara pandang ini benar-benar mengubah segalanya kan? Kematian itu bukan lagi takdir tapi cuma masalah teknis. Semacam bug atau kesalahan di software biologis kita. Dan ya namanya juga masalah teknis, manusia pasti bakal cari cara buat memperbaikinya. Pertanyaannya sekarang, apakah perbaikan ini sepadan dengan risikonya? Dan inilah tawarannya yang paling menggiurkan. Coba lihat perbandingannya. Di satu sisi ada tubuh kita. Daging yang rapuh, gampang sakit, pasti menua, dan ujung-ujungnya, ya, selesai. Di sisi lain, ada hard drive. Sebuah kehidupan digital yang sempurna. Nggak ada rasa sakit, nggak ada penuaan, nggak ada akhir. Ini tuh seperti tawaran untuk kabur dari penjara yang kita sebut tubuh. Oke, kita masuk bagian pertama. Kematian sebagai cacat produksi. Kita bakal bedah ide gila bahwa kita bisa memperbaiki kematian pakai teknologi dan benar-benar melewati batasan biologis kita. Tapi tunggu dulu. Sebelum kita terlalu jauh, kita harus berhenti di pertanyaan paling dasar ini. Nanti ketika simulasi kesadaran kamu tuh dinyalakan di dalam komputer, apakah itu beneran kamu? Atau itu cuma sebuah gema? Salinan yang sempurna banget yang mikir kalau dia itu adalah kamu, sementara kamu yang asli udah nggak ada lagi. Lanjut ke bagian kedua, kelahiran di dunia digital. Jadi, gimana sih caranya semua ini bisa terjadi? Secara teori tentunya. Yuk kita lihat prosesnya. Nah, istilah kerennya itu whole brain emulation. Intinya sih, kita membuat peta digital dari otak kamu, tapi yang super detail. Setiap koneksi, setiap kenangan, setiap kebiasaan, bahkan setiap rasa takut, semuanya diterjemahkan jadi barisan kode komputer. Dan disinilah kita sadar betapa gilanya tantangan ini. Otak kita itu bukan mesin sederhana loh. Kita bicara soal 86 miliar neuron. Itu lebih banyak dari jumlah bintang di galaksi kita. Jadi, memetakan semua koneksi ini, wah, itu pekerjaan komputasi yang skalanya luar biasa besar. Prosesnya bisa kita sederhanakan jadi 3 langkah utama. Pertama, pindai. Anggap aja ini seperti membuat cetak biru arsitektur otakmu sampai ke level atom. Kedua, salin. Proses ini menerjemahkan cetak biru biologis tadi ke dalam bahasa yang dimengerti komputer. Dan yang ketiga, tentu saja, simulasikan. Tinggal tekan tombol on dan biarkan kesadaran digitalmu hidup di dalam server. Sekarang kita masuk ke bagian 3, paradoks sang salinan. Sampai sini kan kedengarannya keren-keren aja ya. Tapi sekarang kita akan belok ke jalur yang jauh lebih gelap. Sebuah dilema filosofis yang udah ada dari zaman dulu. Ini adalah paradoks kapal Visius. Bayangin kamu punya kapal kayu. Seiring waktu, setiap papan kayu yang lapuk kamu ganti dengan yang baru. Sampai akhirnya, semua papan yang asli udah nggak ada lagi. Pertanyaannya, apakah itu masih kapal yang sama? Nah, pertanyaan inilah yang jadi inti masalah dari upload pikiran. Di sini perbedaannya jadi jelas banget. Setelah proses scan selesai, bakal ada 2 kamu. Yang satu, manusia asli yang masih bisa merasa sakit dan suatu hari nanti bakal mati. Satunya lagi si hantu digital yang abadi tapi mungkin nggak punya isi. Kosong. Jadi mana kamu yang asli? Proses ini tuh bukan memindahkan kamu, tapi menyalin kamu. Jadi ini poin paling pentingnya. Ini bukan transfer kesadaran. Ini lebih kayak proses copy-paste. Dan supaya si salinan ini jadi satu-satunya kamu, tubuh biologis kamu yang asli, ya harus dihancurkan. Dengan kata lain, untuk bisa hidup abadi secara digital, kamu harus mati dulu di dunia nyata. Ini adalah pembunuhan yang dibungkus dengan sangat rapi sebagai sebuah penyelamatan. Bagian 4. Neraka abadi digital. Oke, anggaplah kamu cuek sama paradoks tadi dan tetap milih buat di-upload. Apakah surga digital menanti? Belum tentu. Keabadian itu punya kengeriannya sendiri. Ini adalah kenyataan yang pahit. Kesadaran digitalmu itu kan bakal disimpan di server. Servernya punya siapa? Punya perusahaan. Artinya, kamu bukan lagi individu yang bebas. Kamu jadi properti. Eksistensi kamu bergantung sama bisnis mereka, sama kebijakan privasi mereka, ya sama kemauan mereka. Kamu itu produk. Nah, ini dia mimpi buruk yang kayaknya kita semua kenal banget. Gimana kalau keabadianmu itu sistemnya langganan bulanan? Kayak bayar wifi atau cicilan, gitu. Kalau kamu nggak bisa bayar, apa yang terjadi?
Apa kamu langsung di-delete? Atau mungkin dinonaktifkan sementara? Dijual datanya? Ngeri ya? Keabadianmu bergantung pada tagihan. Di dunia digital, waktu itu relatif. Sebuah komputer bisa menyimulasikan pengalaman 1000 tahun hanya dalam hitungan detik di dunia nyata. Coba bayangin kalau sistem kamu kena virus. Virus yang sengaja dirancang buat menciptakan neraka digital. Siksaan yang rasanya abadi bisa terjadi hanya dalam sekejap mata. Dan inilah penjaranya yang sesungguhnya. Hidup tanpa sensasi fisik. Gak ada lagi rasanya kena angin sepoi-sepoi. Gak ada lagi bau tanah setelah hujan. Gak ada lagi degup jantung. Kamu bisa aja terjebak selamanya, mengulang satu kenangan yang sama. Sebuah keberadaan yang hampa, di mana kamu nggak bisa benar-benar hidup, tapi juga nggak bisa mati. Nggak ada jalan keluar. Akhirnya, kita sampai di bagian terakhir, pilihan terakhir Anda. Setelah mendengar semua ini, pada akhirnya, semua kembali ke sebuah pilihan. Pilihan yang mungkin suatu hari nanti harus kita buat. Kita ini kan terobsesi banget lari dari kematian ya. Sampai-sampai kita lupa bertanya, jangan-jangan justru karena hidup ini ada batasnya, makanya hidup jadi bermakna. Rasa cinta, tawa, pencapaian, semuanya terasa berharga karena kita tahu waktu kita terbatas. Mungkin dengan menghapus garis finish, kita juga menghapus makna dari perlombaan itu sendiri. Jadi, pertanyaannya saya kembalikan ke kamu. Setelah tahu semuanya, janji manisnya, paradoksnya yang bikin pusing, sampai potensi neraka digitalnya, kalau kamu dihadapkan pada pilihan ini, di hari terakhir hidupmu, apa kamu bakal menekan tombol upload itu? Meninggalkan tubuh dan jiwamu demi sebuah keabadian yang mungkin palsu? Coba direnungkan.